pabrik dunia, kini menetapkan tren di bidang yang paling maju. Dan perubahan dalam transportasi sangat mengesankan. Pada tahun 2024, terjadi sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Perusahaan-perusahaan Tiongkok melampaui Amerika Serikat dalam hal inovasi transportasi dengan mendaftarkan lebih dari 15.000 paten. Jumlah tersebut lebih banyak daripada gabungan seluruh negara Eropa. Namun, apa yang ada di balik angka-angka ini? Mari kita lihat perkembangan paling revolusioner yang telah mengubah cara berpikir kita tentang mobilitas. Gagasan untuk menciptakan BD yang Wangpu 8, SUV terapung pertama yang diproduksi secara massal, mewujudkan ambisi para insinyur Tiongkok untuk menciptakan kendaraan yang benar-benar serbaguna. SUV inovatif ini dilengkapi dengan sistem hidrolik yang memungkinkannya menyesuaikan jarak bebasnya hingga 150 mm, membuatnya mengesankan baik di jalan raya maupun di air. Yang Wangpu 8 terlihat seperti SUV premium standar, tetapi teknologinya merupakan terobosan yang nyata. Salah satu fitur yang paling mencolok adalah kemampuannya untuk melakukan tank turn, rotasi 360 derajat penuh di tempat, yang sangat mengesankan di tempat parkir. Dalam versi standarnya, kendaraan ini dapat tetap mengapung di air hingga kedalaman 1 meter, sedangkan modifikasi off-road dapat menangani kedalaman hingga 1,5 meter. Jika U8 memasuki area banjir, secara otomatis mengaktifkan mode mengambang darurat, mesin mati, jendela tertutup rapat, AC menyala, dan palka terbuka. Dalam mode ini, kendaraan dapat tetap mengapung hingga 30 menit dan bergerak dengan kecepatan 3 km per jam. Harga yang Wangpu 8 adalah $50.000, membuatnya lebih terjangkau daripada banyak SUV premium. Ingat film futuristik dengan kereta terbang? Di Cina, hal itu kini menjadi kenyataan. Skytrain dibangun hanya dalam waktu 7 bulan. Jangka waktu yang luar biasa, mengingat pembangunan jalur kereta bawah tanah yang serupa membutuhkan waktu setidaknya 2-3 tahun. Rahasia kecepatan ini terletak pada desain modular dan bahan ultraringannya, yang awalnya dikembangkan untuk program luar angkasa. Setiap bagian dari kereta dibuat dengan menggunakan printer 3D yang sangat besar, hanya dalam waktu 48 jam. Bahan-bahan ini 60% lebih ringan dari yang tradisional, tetapi jauh lebih kuat. Kereta ini bergerak setinggi gedung 10 lantai, sepenuhnya menghindari kemacetan di permukaan tanah, dan menggunakan lebih sedikit energi daripada 15 mobil listrik. Desainnya yang ditinggikan tidak hanya memastikan perjalanan cepat di atas jalan-jalan yang sibuk, tetapi juga membebaskan ruang di bawahnya untuk taman dan perluasan jalan. Panel surya di atapnya dapat memenuhi hingga 30% kebutuhan energi, dan kecerdasan buatan dapat menyesuaikan kecepatan berdasarkan kekuatan angin dan jumlah penumpang. Sistem stabilisasi aktif memungkinkan penyangga untuk menahan aktivitas seismik yang signifikan sekalipun. Bayangkan ini, Anda terlambat menghadiri rapat, dan kota terjebak macet. Bagi pemilik Ehang 216S, hal ini bukan masalah. Taksi udara otonom akan mengantarkan Anda ke tempat tujuan dalam hitungan menit. Kendaraan berteknologi tinggi ini telah diuji dalam kondisi ekstrim, dari suhu minus 50 derajat Celcius hingga plus 70 derajat Celcius. Ehang awalnya mengembangkan drone untuk pengiriman barang hingga pendiri perusahaan yang terjebak dalam kemacetan selama 3 jam, memutuskan untuk menggunakan teknologi ini untuk transportasi penumpang. Taksi udara ini dilengkapi dengan 8 pasang rotor listrik dan dapat mengangkut 2 penumpang dengan kecepatan hingga 130 km per jam, mencapai ketinggian hingga 3.000 meter. Setiap Ehang 216S memiliki fitur kecerdasan buatan yang 100 kali lebih kuat dari autopilot modern. Sistem ini dilatih dengan menggunakan pola penerbangan burung, mengoptimalkan konsumsi energi dan beradaptasi dengan cuaca, lalu lintas udara, dan bahkan migrasi burung. Jika terjadi kegagalan sistem secara keseluruhan, parasut balistik akan dikerahkan untuk menurunkan kabin dengan aman. Menariknya, burung-burung menghindari kendaraan berkat tanda tangan suara mesinnya, dan jaringan saraf menganalisis setiap penerbangan untuk meningkatkan kinerja. Yang paling penting, taksi udara ini sepenuhnya otonom,
Sistem kontrol penerbangan secara mandiri menangani lepas landas, navigasi, dan pendaratan tanpa campur tangan manusia. Fitur keselamatan canggih memastikan bahwa penerbangan dapat diselesaikan dengan aman meskipun satu rotor gagal. Dalam industri transportasi listrik, sebuah terobosan datang dengan diperkenalkannya NIO Edge 9. Dikenal di Tiongkok sebagai komputer di atas roda, mobil ini dilengkapi dengan sensor biometrik yang memantau tingkat stres pengemudi dan secara otomatis memainkan musik yang menenangkan. Sistem operasinya menganalisis lebih dari 1.000 parameter per detik dari tekanan ban hingga suasana hati pengemudi. Salah satu fiturnya yang paling unik adalah fungsi pembersih salju, goyangan anjing, yang awalnya muncul sebagai efek samping dari suspensi adaptif yang dirancang untuk jalan yang kasar. Pengemudi disarankan untuk mengamankan barang-barang yang mudah lepas di dalam kabin, seperti cangkir kopi, sebelum mengaktifkan fungsi ini. Edge 9 dapat mendiagnosis dan memperbaiki masalah kecil dengan sendirinya. Baterainya juga dapat berfungsi sebagai sumber listrik darurat untuk rumah, menjadikan mobil ini cerdas dan praktis. Dengan harga $110.000, ini adalah pilihan ideal bagi mereka yang mencari kombinasi kemewahan dan teknologi canggih. Lazaret LMV 496 adalah sepeda motor transformator listrik pertama di dunia yang diciptakan oleh insinyur Prancis Ludovic Lazaret. Di darat, motor ini berfungsi sebagai sepeda motor listrik dengan jarak tempuh 100 km. Ketika saklar khusus diaktifkan, 4 mesin jet di hub roda miring ke bawah mengangkat sepeda motor ke udara. Turbin jet bertenaga minyak tanah menghasilkan 1.300 tenaga kuda, memungkinkan penerbangan hingga 10 menit. Kendaraan ini menggabungkan fungsionalitas sepeda motor dengan kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal, (FVTOL). Dengan harga sekitar $500.000, LMV 496 membuktikan bahwa impian kendaraan yang dapat berubah dari sepeda motor menjadi pesawat terbang dalam hitungan detik akhirnya menjadi kenyataan. GAC telah meluncurkan GoVe, sebuah mobil terbang yang menawarkan solusi inovatif untuk mobilitas perkotaan. Fitur utamanya adalah desain modularnya. Bagian atas dapat terlepas dan berubah menjadi drone otonom ketika jalan berakhir. Proses pelepasannya dikendalikan oleh 24 komputer di dalamnya. Awalnya dirancang untuk layanan penyelamatan, GoVe menunjukkan potensi yang begitu besar sehingga diadaptasi untuk penggunaan sipil. Bagian bawahnya adalah mobil listrik dengan jangkauan 300 km, sedangkan bagian atasnya adalah drone dengan 6 bilah yang dapat dilipat. Teknologi kecerdasan buatan memungkinkan GoVe untuk memprediksi kondisi cuaca dan mengoptimalkan rute, sementara lapisan bodi yang dapat menyembuhkan diri sendiri melindungi dari kerusakan kecil. Dalam situasi kritis, drone ini secara otomatis mengangkut penumpang ke lokasi aman terdekat. Bagi para pencari sensasi, kenalkan FLIR, pesawat listrik futuristik dengan 10 baling-baling. Dengan berat kurang dari 115 kg, FVTOL ini dapat mencapai kecepatan hingga 32 km per jam dan mengudara hingga 20 menit dengan sekali pengisian daya, memungkinkan Anda melewati lalu lintas sambil menikmati pemandangan kota yang menakjubkan dari atas. Kontrol FLIR sangat intuitif sehingga tidak diperlukan lisensi pilot. Pelatihan hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Sistem keamanan canggih terus memantau lingkungan dan kondisi perangkat, memastikan penerbangan yang andal di atas air. Memenuhi semua standar untuk pesawat ultralight, FLIR menawarkan perpaduan unik antara keamanan, kemudahan penggunaan, dan pengalaman penerbangan yang mendebarkan. Zoox, anak perusahaan Amazon, telah memperkenalkan taksi otonom revolusioner yang disebut robotaksi, yang siap mengubah transportasi perkotaan. Desain simetrisnya yang unik memungkinkannya untuk bergerak ke segala arah tanpa berbelok, sehingga sangat cocok untuk jalanan kota yang padat dengan ruang yang terbatas. Kabinnya yang luas dapat menampung 4 penumpang
penumpang yang dapat duduk saling berhadapan, menciptakan pengalaman berkendara yang nyaman dan sosial. Pergerakan dua arah dan visibilitas 360 derajat memastikan keamanan dan kenyamanan. Sementara sensor, kamera, dan radar lidar memungkinkan navigasi yang tepat di semua kondisi jalan. Robot taksi dari Zoox, yang didukung oleh baterai yang kuat, dapat mencapai kecepatan hingga 100 km per jam dan beroperasi selama 16 jam tanpa mengisi ulang daya, menjadikannya pilihan ideal untuk perjalanan perkotaan. Perusahaan Jepang Royce-Tech telah memperkenalkan Raptor, sebuah platform roda 3 masa depan yang menakjubkan. Fitur utamanya adalah desain modularnya. Modul atas yang ramping dapat dengan mudah dilepaskan dari bagian bawah, menawarkan kemungkinan tak terbatas untuk penyesuaian dan penggunaan praktis. Secara teknis, Raptor juga unggul. Baterai 48 volt memungkinkan kecepatan hingga 30 km per jam dan jarak tempuh 40 km dengan sekali pengisian daya. Namun, yang paling menarik adalah bahwa Raptor bukan sekadar kendaraan, melainkan solusi revolusioner yang tidak hanya dapat mengubah cara bepergian di perkotaan, tetapi juga menciptakan peluang bisnis baru, serta mengubah infrastruktur kota tradisional. Perkenalkan Retro Changkuro, robot unik dari Tokyo yang berfungsi sebagai asisten pribadi dan moda transportasi. Dikembangkan oleh para insinyur dari University of Tokyo dan Center for Advanced Robotics, robot pintar ini dapat mengikuti Anda layaknya asisten yang setia, membawakan tas belanja Anda, dan langsung berubah menjadi skuter saat dibutuhkan. Dalam mode transportasi, Changuro dapat mencapai kecepatan hingga 10 km per jam. Dengan sistem navigasi dan pemetaan yang canggih, Changuro dapat menjelajahi ruang dengan mudah. Keamanannya adalah yang terbaik. Robot ini dapat mendeteksi rintangan dan mengambil alih kendali jika perlu, meskipun mode manual selalu menjadi pilihan. Meskipun Changuro masih dalam tahap pengembangan, jelas bahwa masa depan di mana robot transformer membantu dalam kehidupan sehari-hari akan segera tiba. Xpeng X3 adalah hibrida mobil dan pesawat terbang yang menakjubkan dari Xpeng Aero HT. Di darat, ia berfungsi sebagai mobil yang mampu berjalan dengan baik. Namun ketika dihadapkan dengan lalu lintas, ia berubah menjadi kendaraan udara. Dengan sistem 8 rotornya, X3 dapat beralih antar mode dengan mulus. Kesederhanaannya luar biasa, setir dan perpindahan gigi yang sama seperti pada mobil biasa membuat navigasi menjadi intuitif, tidak memerlukan pelatihan penerbangan khusus. X3 dapat mencapai kecepatan hingga 130 km per jam, bertahan di udara hingga 35 menit, dan mendukung kontrol manual dan otomatis. Sebuah sistem inovatif memungkinkan modul darat untuk mengisi daya modul udara. Kabin 2 kursi, dengan pemandangan 270 derajat yang indah, mengubah setiap penerbangan menjadi petualangan yang tak terlupakan. Ini bukan hanya sebuah konsep, ini adalah kenyataan di mana mobil dan pesawat terbang hidup berdampingan dalam satu kendaraan. JA1 dari Jam Aero adalah kendaraan listrik berteknologi tinggi dengan lepas landas dan mendarat secara vertikal yang dirancang untuk situasi darurat dan respons cepat. Mesin listriknya yang tidak berisik dan tanpa emisi membuatnya ideal untuk lingkungan perkotaan dan area yang sulit dijangkau. Sistem kontrol canggih dan fitur keselamatan mutakhir memastikan pengoperasian yang andal dalam kondisi apapun. JA1 mendefinisikan ulang kecepatan respons dalam situasi kritis dengan menggabungkan kekompakan, efisiensi, dan keramahan lingkungan. Shen Electric adalah kendaraan listrik roda 2 revolusioner dari penemu hoverboard Shenzhen, mematahkan semua stereotip tentang transportasi roda 2. Meskipun desainnya tidak biasa, kabinnya yang luas dapat menampung 5 orang dewasa dengan nyaman. Interiornya yang futuristik dipasangkan dengan sistem stabilisasi yang inovatif. Roda-rodanya secara otomatis mengatur keseimbangan,
Sementara sistem kontrol pusat gravitasi yang cerdas memberikan stabilitas pada kecepatan tinggi yang sebanding dengan mobil beroda 4 tradisional. Ini bukan hanya sebuah konsep, ini adalah pendekatan yang sepenuhnya dirancang ulang untuk transportasi perkotaan, di mana kecepatan tinggi dan keamanan bergabung dengan kekompakan platform roda 2. Toyota e-World adalah kendaraan listrik beroda 3 pintar yang dirancang khusus untuk perjalanan singkat di perkotaan. Keunggulan utamanya meliputi kontrol joystick yang mudah, dapat diakses bahkan oleh pengguna yang lebih tua, dan jarak tempuh hingga 20 km dengan sekali pengisian daya. Insinyur Toyota menerapkan sistem wheelbase adaptif yang unik. Seiring dengan meningkatnya kecepatan, wheelbase secara otomatis melebar dan memanjang untuk stabilitas maksimum. Kecerdasan buatan yang terintegrasi tidak hanya membantu dalam mengemudi, tetapi juga memungkinkan perangkat beroperasi secara mandiri. Dilengkapi dengan tampilan bulat untuk interaksi AI, e-Walk menawarkan solusi ideal untuk menavigasi jalan-jalan yang padat dan ruang sempit di kota-kota saat ini. Honda Moto Compacto adalah reinterpretasi modern dari skuter klasik, dirilis pada September 2023. Dengan berat hanya 18,7 kg, motor ini dapat mencapai kecepatan hingga 24 km per jam dan menempuh jarak hingga 19 km dengan sekali pengisian daya. Pengisian ulang daya penuh membutuhkan waktu 3,5 jam, dan tombol mode kecepatan yang terletak di bawah layar memungkinkan pengguna membatasi kecepatan awal hingga 16 km per jam. Berkat desain lipatnya yang ringkas, Moto Compacto mudah disimpan dan dibawa-bawa. Dengan harga $1.000, Moto Compacto tidak dibuat untuk tugas-tugas berat, tetapi merupakan solusi yang bergaya dan praktis untuk perjalanan singkat di kota, baik untuk berjalan-jalan di taman atau berbelanja. Yamaha Motoroid adalah sepeda motor revolusioner bertenaga AI yang membawa interaksi dengan kendaraan ke tingkat berikutnya. Motoroid tidak hanya mengenali wajah pemiliknya, tetapi juga merespons gerakan, menjaga keseimbangan, dan memarkir sendiri, bertransformasi dari sepeda motor sederhana menjadi pendamping yang interaktif. Teknologi Motoroid sangat mengesankan. Motoroid memiliki fitur pengenalan wajah dan gerakan, merespons perintah suara, dan memproyeksikan informasi penting secara langsung ke dalam bidang pandang pengendara. Kombinasi kecerdasan buatan, sistem stabilisasi, dan umpan balik taktil menciptakan tingkat hubungan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara pengendara dan mesin. Yamaha mendefinisikan ulang konsep sepeda motor, mengubahnya dari sekadar kendaraan menjadi mitra cerdas yang memahami pengendaranya dan secara aktif membantu di jalan. Honda Unis 1 adalah sistem mobilitas canggih yang menggabungkan augmented reality dengan teknologi otomotif. Tempat-tempat menarik, pembaruan lalu lintas, dan petunjuk navigasi ditampilkan di kaca depan secara real-time, sehingga membantu pengemudi menavigasi lingkungan perkotaan dengan lebih efisien. Sistem ini menawarkan simulator VR untuk melatih pengemudi baru, sementara penumpang dapat membenamkan diri dalam hiburan dan permainan interaktif selama perjalanan. Sistem keamanan cerdas menganalisis kondisi jalan, memberikan peringatan dini tentang potensi bahaya. Unis 1 mengubah mobil standar menjadi ruang berteknologi tinggi di mana keselamatan dan hiburan menyatu untuk menciptakan pengalaman berkendara yang benar-benar baru. Hydrofoil Jet Ski Flyaway, yang dirancang oleh insinyur Slovenia, David Vukovic, adalah jet ski hidrofoil elektrik generasi berikutnya. Berkat hidrofoilnya, jet ski ini meluncur di atas air, meminimalkan hambatan dan memastikan pengendaraan yang sangat mulus. Fitur-fiturnya yang mengesankan berbicara sendiri. Kecepatan tertinggi 88 km per jam dan jarak tempuh 100 km dengan sekali pengisian daya. Jet ski ini beroperasi hampir tanpa suara dan tidak mencemari air. Sistem kontrol yang intuitif membuat manuver menjadi mudah dan aman, bahkan pada kecepatan tinggi. Flyaway adalah contoh sempurna tentang bagaimana kinerja tinggi dapat berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.
InMotion V14 mendefinisikan ulang transportasi perkotaan. Ini adalah sepeda listrik beroda satu dengan kekuatan sepeda sport. InMotion V14 dapat mencapai kecepatan 110 km per jam dan menaklukkan lereng setinggi 50 derajat, serta dengan mudah menangani jalan berkerikil dan jalan tanah. Dengan desainnya yang ringkas, V14 hanya membutuhkan ruang penyimpanan yang minimal namun tetap memberikan performa maksimal di jalan raya. Kemampuan manuver dan keserbagunaannya menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang ingin tampil beda saat bepergian. Orgo memperkenalkan kapsul otonom serbaguna yang mengubah transportasi perkotaan. Dilengkapi dengan AI dan sensor canggih, kapsul ini dapat bernavigasi dengan percaya diri di lingkungan perkotaan yang kompleks dan secara otomatis menghindari rintangan dalam segala cuaca. Kapsul Orgo dapat digunakan untuk transportasi penumpang, pengiriman kargo, atau bahkan perdagangan seluler. Kapsul ini dapat diintegrasikan dengan mulus ke dalam infrastruktur perkotaan yang sudah ada tanpa memerlukan perubahan yang signifikan untuk penerapannya. Rosenbauer RT adalah truk pemadam kebakaran revolusioner dari Austria yang mengubah permainan dalam pemadaman kebakaran. Desainnya yang bijaksana menyediakan akses cepat ke peralatan, sementara ukurannya yang ringkas memastikan pengoperasian yang efektif di daerah perkotaan yang padat. Inovasi yang menonjol dari RT adalah powertrain hibrida dengan kemampuan penyimpanan energi. Alat ini dapat beroperasi sepenuhnya dengan listrik, bahkan di zona darurat, fitur penting untuk bekerja di ruang tertutup. Tidak ada suara, tidak ada emisi, dan keamanan maksimum bagi petugas pemadam kebakaran dan korban. Investasi besar-besaran Tiongkok dalam teknologi transportasi membuahkan hasil yang luar biasa. Selama setahun terakhir saja, lebih dari 2.000 perusahaan rintisan transportasi telah muncul di negara ini 4 kali lipat dari jumlah yang ada di Silicon Valley. Lebih dari 40.000 insinyur Tiongkok bekerja pada proyek mobil terbang, melebihi jumlah gabungan dari semua negara lain. Sementara AS tetap menjadi pemimpin dalam pengembangan perangkat lunak, Cina mendominasi dalam produksi dan implementasi inovasi. Keunggulan utama perusahaan-perusahaan Tiongkok adalah kecepatan. Perjalanan dari ide hingga produksi massal hanya membutuhkan waktu 18 bulan dibandingkan dengan 3-4 tahun untuk pesaing barat. Pada tahun 2025, Cina diproyeksikan akan menguasai 70% produksi global baterai untuk kendaraan listrik dan 60% pasar kendaraan listrik. Sementara seluruh dunia masih melihat mobil terbang sebagai fiksi ilmiah, perusahaan-perusahaan Cina mengubahnya menjadi kenyataan. Dengan kemajuan teknologi yang begitu cepat, hanya dalam beberapa tahun kita mungkin akan melihat seluruh armada mobil terbang di langit di atas kota-kota, bukan hanya prototipe individu.